Bab 36. Klub Biru Tua. Batang besi Fang Yu menimpa Yang Su satu demi satu. Saat ini, Yang Su tidak bisa lagi berteriak. Anggota tubuhnya dipatahkan dengan keras oleh batang besi. Jika memungkinkan, Yang Su lebih suka pingsan sendirian. Tapi dia tidak bisa pingsan, malah dia sangat terjaga dan menahan rasa sakit dari setiap pukulan tongkat. Zhao Xuanger, yang berada di depan pintu kamar pribadi, sudah tercengang. Dia bahkan merasa Yang Su telah dipukuli sampai mati oleh Fang Yu. Saat ini, Fang Yu lebih menakutkan daripada iblis di matanya. Fang Yu menghancurkan tongkat itu lebih dari selusin kali hingga tulang tangan dan kaki Yang Su benar-benar hancur. Tongkat terakhir mengenai garis hidup Yang Su. Setelah pemukulan, permusuhan di hati Fang Yu akhirnya mereda. Yang Su dipukuli sampai seluruh tubuhnya mengejang dan mengompol. Anggota tubuhnya lemas seperti karet, dan kulit anggota tubuhnya tenggelam. Siapapun yang melihat situasi menyedihkan ini akan sangat ketakutan. Ini sangat kejam. Fang Yu melemparkan batang besi itu ke samping dan berjalan ke Tang Xiaorou. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan mata indah terbuka lebar, dengan ketakutan dan kegembiraan di matanya. Yang dia takuti adalah Fang Yu yang kejam dan dingin tadi, yang membuatnya senang adalah Fang Yu tidak hanya tidak marah padanya, tapi datang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, kesadaran Tang Xiaorou menjadi semakin kabur, dan dia merasa otaknya bekerja sangat lambat. Fang Yu meraih tangan kecil Tang Xiaorou yang lembut dan mengirimkan ledakan energi padanya. Energi murni memasuki pembuluh darah Tang Xiaorou, memaksa kekuatan obat keluar dari darah. Pori-pori di tubuh Tang Xiaorou terbuka dan mulai berkeringat. Setelah 2 menit, Fang Yu melepaskan tangannya. Tang Xiaorou terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya. Jadi, dia duduk tegak dan menoleh ke arah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah duduk di sofa di sebelahnya. Fang Yu, maafkan aku salah sebelumnya. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan air mata berlinang dan berkata. Fang Yu tertegun sejenak dan kemudian mengerti apa maksud Tang Xiaorou. Tidak perlu meminta maaf, aku baru saja menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Aku datang ke klub Shenlan bukan secara khusus, bagaimana aku bisa lewat begitu saja? Tang Xiaorou tahu bahwa Fang Yu pasti membuat alasan dan tidak mau mengakui bahwa dia datang khusus untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak akan mengungkapkannya. Sudah cukup bahwa Fang Yu bisa datang untuk menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu masih menganggapnya sebagai sahabat di hatinya. Dia sungguh berterima kasih. Memikirkan bahaya yang baru saja dia hadapi, Tang Xiaorou masih ketakutan, dan matanya merah. Dia mengulurkan tangannya dan ingin memeluk Fang Yu. Tapi Fang Yu pindah ke samping dan menghindari pelukan itu. Kamu harus menutup resleting mantelmu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Mendengar ini, Tang Xiaorou menunduk dan tiba-tiba menjerit. Resleting jaketnya telah dibuka sebelumnya, memperlihatkan kemeja tipis berwarna putih di bawahnya. Baru saja, Fang Yu menggunakan energi aslinya untuk memaksakan obat pada dirinya, menyebabkan dia berkeringat dan membasahi baju tipisnya. Dengan cara ini, kemeja berwarna terang ini menjadi hampir transparan. Sekilas, dia bisa melihat pakaian dalam di dalamnya. Wajah Tang Xiaorou memerah dan dia segera menutup resleting mantelnya. Setelah menutup resletingnya, Tang Xiaorou diam-diam menatap Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu tidak sedang menatapnya sama sekali, tetapi menatap Yang Su. Fang Yu, ayo pergi. Aku akan menjelaskan kejadian hari ini kepada ayahku. Pihak keluarga Yang, pada titik ini, mata indah Tang Xiaorou dipenuhi dengan kekhawatiran. Fang Yu memukuli Yang Su seperti ini, dan keluarga Yang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Fang Yu menekan Yang Su untuk menyelamatkannya. Dia harus melindungi Fang Yu. Jika kamu dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Yang, keluarga Tang kami pasti akan membantu kamu menghadapinya. Tang Xiaorou berkata dengan tegas. Ya, ini benar-benar waktunya kamu pergi. Aku akan menelepon ayahmu dan memintanya mengirim seseorang untuk menjemputmu, kata Fang Yu dan mengeluarkan ponselnya. Bagaimana denganmu? Tang Xiaorou tertegun dan bertanya. Aku ingin tinggal dan menunggu keluarga yang datang, jawab Fang Yu dengan tenang. Dengan Yang Su dipukuli seperti ini, keluarga Yang pasti telah menerima berita tersebut dan pasti akan membawa seseorang kemari.
Selama Fang Yu duduk di sini, dia bisa menunggu keluarga yang jatuh ke dalam perangkap. Malam ini, dia harus memberi pelajaran yang menyakitkan kepada keluarga Yang Su. Ini baru permulaan. Fang Yu menelepon Tang Mingde dan menjelaskan situasinya secara singkat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki di koridor. Ayahmu ada di sini, ayo keluar. Fang Yu berdiri dan berjalan keluar. Tang Xiaorou mengikuti Fang Yu dan keluar dari kamar pribadi. Tang Mingde membawa Tang Si bersamanya, diikuti oleh beberapa pengawal. Melihat kekacauan di mana-mana di klub, Tang Mingde dan Tang Si tampak ngeri. Ini adalah wilayah keluarga yang sebenarnya dibuat seperti ini. Ayah, Tang Xiaorou segera berlari ke arah Tang Mingde dan memeluk Tang Mingde. Tang Mingde menyentuh kepala Tang Xiaorou dengan sedih dan menghibur, tidak apa-apa, Xiaorou. Kalian bawa dia pergi, kata Fang Yu. Dokter Fang, apakah Anda tidak pergi? Keluarga yang akan membawa seseorang ke sini nanti, tetapi tidak akan mudah untuk pergi, kata Tang Mingde dengan suara yang dalam. Aku hanya akan menunggu mereka datang, kata Fang Yu. Tang Mingde sedikit mengernyit, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, di mana Yang Su? Bagaimana kabarnya? Di dalam, Fang Yu menunjuk ke kamar pribadi. Tang Mingde dan Tang Si masuk dan melihat, wajah mereka ngeri saat melihat kondisi Yang Su yang menyedihkan. Tang Mingde hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkannya. Ini terlalu menyedihkan. Di telepon tadi, Fang Yu hanya mengatakan bahwa Yang Su dipukuli, tetapi tidak menjelaskan situasi spesifiknya. Tang Mingde tidak menyangka bahwa Fang Yu akan memukul Yang Su hingga menjadi malu. Dengan cara ini, keluarga yang pasti akan melawan Fang Yu sampai mati. Ayah, Fang Yu juga menyerang Yang Su untuk menyelamatkanku. Kamu harus menemukan cara untuk menjaganya, Tang Xiaorou berkata dengan cepat ketika dia melihat wajah serius Tang Mingde. Tentu saja, saya sedang memikirkan cara, jawab Tang Mingde. Dengan kekuatan keluarga Tang, mereka tidak takut dengan keluarga Yang. Tetapi keluarga Yang adalah sekelompok orang gila, terutama Yang Yinzu, yang memiliki kepribadian yang sangat kejam dan metode berdarah dingin, sulit untuk memprediksi bagaimana reaksinya. Bagaimanapun, ini bukanlah saatnya tinggal lebih lama. Bagaimanapun, klub Shenlan adalah wilayah keluarga Yang. Ketika keluarga Yang datang, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Dokter Fang, ayo ikut kami, Tang Mingde memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Tidak ada yang bisa pergi. Seorang prajurit parubaya yang mengenakan jubah bela diri hitam berjalan ke atas. Kultivasi pria ini berada di tingkat ke-12 dari tahap pemurnian Qi. Di belakangnya, ada dua pemuda di tahap pemurnian Qi tingkat 8, mengenakan jubah bela diri hitam yang sama. Di dada kiri jubah militer, ada tulisan, Han, tercetak di atasnya. Itu adalah master setengah langkah dari sekolah seni bela diri keluarga Han, Master Han. Melihat prajurit parubaya ini, ekspresi Tang Si berubah drastis. Setelah mendengar kata-kata Tang Si, ekspresi Tang Mingde juga berubah. Dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tapi dia juga pernah mendengar tentang gelar Grandmaster setengah langkah. Ini adalah ranah kedua setelah Master seni bela diri, dan mewakili kekuatan yang sangat kuat. Keluarga yang sebenarnya mengundang Tuan Han. Sekarang kita dalam masalah. Wajah Tang Si terlihat jelek. Hanya kalian bertiga. Pada saat ini, Fang Yu bertanya. Kata-kata Fang Yu terdengar seperti provokasi telanjang bagi prajurit parubaya. Saya Han Yueming, Direktur Sasana Seni Bela Diri Keluarga Han. Saya menerima komisi dari Nona yang dari keluarga yang untuk datang ke sini dan berurusan dengan seseorang. Han Yueming mendengus dingin dan berkata. Setelah berbicara, dia melihat orang-orang di depannya dan bertanya, siapa di antara kamu yang bernama Fang Yu? Fang Yu kecewa. Yang Yinzu tidak datang, begitu pula Yang Saorong. Yang Su hampir dipukuli sampai mati, sebagai ayah dan saudara perempuan, mereka bahkan tidak memandangnya. Anggota keluarga yang ini berdarah dingin. Dihadapkan pada pertanyaan Han Yueming, Tang Si maju selangkah, menangkupkan tinjunya ke arah Han Yueming dan berkata, Tuan Han, kami adalah keluarga Tang di Jiangnan, dan ini adalah kepala keluarga, Tang Mingde. Tolong beri kami waktu untuk. Sudah terlambat.
Han Yueming menyela dengan tajam sebelum Tang Si bisa menyelesaikan kata-katanya. Saya telah berjanji pada Nona Yang untuk membantunya menyingkirkan Fang Yu. Jika saya melepaskannya sekarang, bukankah itu seperti menghancurkan tanda sekolah seni bela diri keluarga Han saya? Selain itu, dengan kekuatan keluarga yang di Jiangnan, Fang Yu telah menyinggung mereka dan tidak ada pengampunan, kata Han Yueming dingin. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, siapa Fang Yu? Jika tidak ada yang berbicara, aku akan memperlakukan kalian semua sebagai Fang Yu dan membunuhmu bersama-sama, kata Han Yueming dengan arogan. Di antara sekelompok orang di depannya, yang terkuat adalah Tang Si, yang lahir di tingkat ke-8. Sebagai master setengah langkah, Han Yueming sama sekali tidak menganggap serius kelompok orang ini. Saya Fang Yu. Fang Yu maju selangkah dan berkata, Dokter ajaib Fang. Ekspresi Tang Mingde berubah drastis. Dia tidak menyangka Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk melangkah maju saat ini. Pihak lain adalah master setengah langkah. Tindakan Fang Yu ini sama saja dengan bunuh diri. Bab 37. Oh, apakah kamu Fang Yu? Han Yueming sedikit menyipitkan matanya dan menatap Fang Yu. Dia bisa merasakan aura Fang Yu, dia hanyalah prajurit bawaan tingkat 5. Dengan kekuatan ini, sejujurnya, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Namun, bagaimanapun juga, dia menerima hadiah besar dari keluarga Yang, jadi dia masih harus menyelesaikannya. Terlebih lagi, anak laki-laki di depannya ini terlihat tenang, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Wah, kamu cukup berbakat, tapi sayang sekali, Han Yueming perlahan berjalan menuju Fang Yu. Kamu bertemu denganku. Kamu harus segera mengambil tindakan, kata Fang Yu sedikit tidak sabar. Melihat penghinaan di wajah Fang Yu, kemarahan Han Yueming tersulut. Sebagai master setengah langkah, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Nak, karena kamu tidak mau makan roti panggangnya, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Saat dia berbicara, Han Yueming sudah bergegas menuju Fang Yu. Bergegas di depan Fang Yu, Han Yueming meninju dada Fang Yu tanpa ragu-ragu. Sebagai master setengah langkah, Han Yueming telah mampu mengendalikan energi sebenarnya. Pukulannya mengandung kekuatan energi sejati, yang cukup kuat untuk menghancurkan batu seukuran bola basket. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan juga meninju. Beraninya seorang prajurit bawaan tingkat 5 menantangku. Pengadilan kematian. Mata Han Yueming dingin. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Energi tabrakan yang kuat itu meledak di udara, dan gelombang kekuatan menyebar, menyebabkan Tang Mingde dan orang lain yang menyaksikan pertempuran itu mundur beberapa langkah. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Fang Yu masih berdiri di tempatnya. Dan Han Yueming telah menghilang. Tang Si melihat ke depan dan terkejut. Mereka melihat lekukan berbentuk manusia di dinding sebelah koridor. Seluruh tubuh Han Yueming terperangkap di dalamnya. Darah mengalir di tubuhnya, ekspresinya sangat menyakitkan, mata penuh ketakutan. Bagaimana mungkin seorang prajurit bawaan tingkat 5 memiliki kekuatan seperti itu? Huak. Han Yueming memuntahkan seteguk darah, dan dia mencondongkan tubuh ke depan, jatuh dari dinding, jatuh ke tanah, dan tidak bisa lagi berdiri. Master setengah langkah langsung dibunuh oleh Fang Yu dengan satu pukulan. Ketika kedua murid Han Yueming melihat pemandangan ini, hati dan kantong empedu mereka terbelah. Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Bawa tuanmu dan keluar, kata Fang Yu. Kedua murid itu menjemput Han Yueming, yang terluka parah, dan bergegas turun seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Di keluarga Yang Yinzu duduk di sofa dan berbicara di telepon dengan orang tuanya yang sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana kabar Suer? Yang Saorong bertanya dengan cemas di telepon. Ayah, saya telah mempekerjakan Master Han dari sekolah seni bela diri keluarga Han. Jika dia, Yang Yinzu berkata dengan wajah muram. Sebelum dia selesai berbicara, ponselnya berdering. Yang Yinzu segera menjawab panggilan itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Brengsek. Dia membanting teleponnya ke tanah. Bagaimana mungkin master setengah langkah tidak bisa mengalahkan Fang Yu? Seberapa kuat Fang Yu ini?
Yinzu, bagaimana situasinya? Di sisi lain, Yang Xiaorong bertanya dengan cemas. Yang Yinzu menutupi wajahnya dengan tangannya, tidak berkata apa-apa, dan napasnya menjadi lebih berat. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga yang akan menghadapi situasi kritis seperti ini suatu hari nanti. Kekuatan Fang Yu jauh ternyata melebihi imajinasinya. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga yang pasti akan menderita jika konfrontasi langsung. Ayah, aku harus meninggalkan keluarga yang untuk sementara waktu. Jangan kembali ke Tiongkok dulu. Tinggallah di sana bersama ibu sebentar. Ini perjalanan untuk bersantai. Setelah hening beberapa saat, Yang Yinzu berkata dengan suara serak. Jika kamu pergi dan kami tidak kembali, apa yang akan terjadi pada Suer? Kami masih belum tahu bagaimana kondisinya sekarang. Nada bicara Yang Xiaorong mendesak. Kita hanya dapat mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit dan merawatnya. Hanya ini yang bisa kita lakukan sampai kakak laki-laki tertua kita keluar dari pelatihan. Jika kita terus tinggal di kota Jianghai, Fang Yu akan datang menghadapi kita. Waktunya belum tiba untuk membalas. Yang Yinzu tidak berkata apa-apa lagi. Yang Xiaorong juga terdiam. Sayang sekali. Sayang sekali. Yang Su hendak dipukuli sampai mati, tetapi sebagai kerabat dekat, mereka bahkan tidak berani melihatnya, dan bahkan harus bersembunyi jauh. Sayang sekali. Di ujung lain telepon, pembuluh darah Yang Xiaorong muncul di dahinya, dan tinjunya terkepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Ayah, kita hanya perlu mengambil nafas dan menunggu sampai kakak tertua dibebaskan dari kurungan, lalu kita kembali. Di saat itu, aku bersumpah, aku akan menghancurkan bajingan Fang Yu ini menjadi abu. Sebelum itu, aku akan mematahkan anggota tubuhnya, mencongkel bola matanya. Biarkan dia berlutut di keluarga yang kita dan bersujud kepada kita. Yang Yinzu mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian, matanya penuh dengan niat membunuh. Klub Biru Tua. Fang Yu tahu bahwa setelah Han Yueming dikalahkan olehnya, keluarga yang tidak akan mengirim siapapun lagi. Ayo pergi, kata Fang Yu kepada Tang Mingde dan yang lainnya. Tang Mingde dan yang lainnya masih shock, memandang Fang Yu dengan kagum. Setelah berjalan beberapa langkah, Tang Mingde menoleh untuk melihat kamar pribadi dan berkata, Yang Su. Keluarga yang pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Jangan abaikan dia, kata Fang Yu. Fang Yu merasa Yang Su sangat menyedihkan. Anggota keluarganya terlalu tenang dan kejam. Mereka begitu tenang bahkan berdarah dingin, bahkan setelah Yang Su dipukuli seperti ini, mereka masih bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Namun dalam sejarah, ada beberapa orang yang terkenal berdarah dingin. Hampir semuanya meraih prestasi besar pada akhirnya. Entah mengklaim gelar kaisar, atau mendominasi satu sisi dan menjadi penguasa. Sepertinya ada orang seperti ini di keluarga Yang. Setelah meninggalkan klub Shenlan, Fang Yu langsung pergi ke rumah sakit rakyat Jianghai. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Ji Rumei. Benar saja, Yang Yinzu telah meninggalkan keluarga Yang, naik pesawat penumpang, dan terbang. Adapun kemana dia pergi, Ji Rumei tidak mengetahuinya. Fang Yu sudah menduga hal ini, jadi dia tidak berniat pergi ke rumah Yang. Jika dia melakukannya, dia akan ketinggalan dan tidak menemukan siapapun. Setelah mengalahkan Yang Su hingga ke kondisi vegetatif, kemarahan Fang Yu pada dasarnya hilang. Adapun anggota keluarga yang lainnya, mereka akan selalu kembali. Belum terlambat untuk menemukannya saat itu. Di bangsal, Yu Yue sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, terlihat cukup baik. Seperti yang dikatakan Fang Yu, Yu Yue hanya mengalami sedikit gegar otak, dan itu bukan masalah besar. Namun, kaki kanannya mengalami patah tulang. Dokter mengatakan pelat baja harus dipasang agar Yu Yue dapat terus menggunakan kaki kanannya. Namun akibatnya, kaki kanan Yu Yue pasti akan terpengaruh, dan dia tidak akan bisa melakukan latihan berat seperti menari di kemudian hari. Wang Yan menangis saat mendengar berita itu. Yu Yue baru berusia 16 tahun, dan masih ada waktu yang panjang. Namun di usianya yang begitu muda, kaki kanannya mengalami kerusakan permanen dan tidak akan pernah bisa menari lagi. Yu Yue paling suka menari, pada ulang tahun sekolah tahun ini, dia akan tampil di atas panggung. Bibi Wang, kamu tidak perlu terlalu khawatir.
Aku bisa merawat kaki Yu Yue. Mungkin belum pulih sepenuhnya, tapi efeknya pasti akan lebih baik daripada memasukkan pelat baja, kata Fang Yu kepada Wang Yan. Wang Yan menatap Fang Yu dengan keraguan di matanya. Fang Yu, seorang siswa sekolah menengah, masih bisa tahu keterampilan medis. Bibi Wang, jika kamu percaya padaku, aku bisa membantu penyembuhan Yu Yue sekarang, kata Fang Yu. Wang Yan tahu bahwa Fang Yu tidak akan pernah menyakiti Yu Yue. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fang Yu memperlakukannya, dia tetap memilih untuk percaya pada Fang Yu. Fang Yu meminta Wang Yan meninggalkan bangsal terlebih dahulu, karena dia harus sangat fokus nanti. Cedera kaki kanan Yu Yue telah diplester dan dibalut. Fang Yu langsung melepas perbannya. Saat ini, dia dapat melihat luka ungu merah Yu Yue. Di lokasi inilah tulangnya patah. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada posisi ini. Energi sejati berwarna merah muda terpancar dari tangan Fang Yu dan disalurkan ke luka Yu Yue, memperbaiki tulang Yu Yue. Setengah jam kemudian, Fang Yu mengakhiri perawatannya. Saat ini, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Menggunakan energi sejati untuk memperbaiki tubuh fisik memerlukan kontrol energi sejati yang sangat mendetail. Baru saja, Fang Yu mengendalikan puluhan ribu zenki, yang lebih tipis dari sehelai rambut, untuk bergerak dan berputar di tulangnya. Prosesnya cukup rumit. Jika dia salah langkah, kaki kanan Yu Yue akan rusak dan dia akan merasa sangat bersalah. Untungnya, Fang Yu tidak melakukan kesalahan. Setelah Yu Yue bangun, dia tidak lagi merasakan cedera apapun di kaki kanannya. Fang Yu mendorong pintu bangsal dan berkata kepada Wang Yan, yang sedang menunggu dengan cemas di luar pintu, Bibi Wang, Yu Yue seharusnya baik-baik saja. Wang Yan dengan cepat masuk ke bangsal dan melihat kaki kanan Yu Yue telah pulih seperti sebelumnya, dan bahkan kemerahan dan bengkaknya pun hilang. Ini, Wang Yan awalnya tidak memiliki harapan pada Fang Yu, tapi dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar dapat melakukannya. Setidaknya di permukaan, kaki kanan Yu Yue tampak baik-baik saja. Xiao Yu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Wang Yan sambil menyeka air mata. Bab 38. Setelah Yu Yue bangun, dia langsung bisa berjalan bebas di tanah. Hal ini sangat mengejutkan dokter yang merawat sehingga dia tidak bisa berkata-kata dan bahkan berseru tentang keajaiban. Setelah mengobrol sebentar dengan Yu Yue di samping ranjang rumah sakit, Fang Yu pergi. Ketika dia kembali ke desa di kota, dia teringat bahwa bangunan kecil itu telah dibom menjadi puing-puing. Bahan obat di ruang penyimpanan itu, memikirkan hal ini, ekspresi Fang Yu berubah. Dalam ledakan sebesar ini, bahan obat tersebut pasti akan hilang. Xiao Xia, aku minta maaf padamu. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Sebuah bangunan diledakkan, dan tumpukan bahan obat yang langka diledakkan. Hutang ini harus dilunasi pada keluarga Yang Saorong dan Yang Yinzu tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Begitu mereka kembali, Fang Yu akan segera datang untuk menyelesaikan masalah. Rumah hilang, di mana harus tidur. Bagi Fang Yu, tidur dan makan adalah prioritas utama. Saat itu sudah jam 11 malam, dan Fang Yu tidak dapat menemukan tempat lain. Jadi, dia menghubungi nomor telepon Ji Rumei. Tuan Fang, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang ke rumah kami untuk sementara. Tidak masalah, Fang Yu langsung setuju. 20 menit kemudian, mobil kiriman keluarga Ji tiba. Fang Yu membuka pintu mobil dan masuk, dan menemukan Ji Rumei sedang duduk di dalam. Saya baru saja selesai bekerja, jadi saya mampir untuk menjemput Anda Tuan, Ji Rumei tersenyum pada Fang Yu. Ji Rumei mengenakan setelan wanita, dengan riasan tipis di wajahnya, dan tubuhnya memancarkan aroma anggrek yang samar. Tuan Fang, Anda benar-benar tak terkalahkan malam ini. Saya mendengar Yang Su dilumpuhkan oleh Anda, kata Ji Rumei sambil menatap Fang Yu dengan mata berbinar. Yang Su dijemput? Fang Yu bertanya. Yah, keluarga yang mengirim seseorang untuk membawanya pergi, kata Ji Rumei. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Fang, izinkan saya untuk bertanya. Sampai di mana kekuatan Anda? Ji Rumei sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan lembut. Sesuai pertanyaanmu,
Kekuatanku adalah level bawaan 9836, jawab Fang Yu jujur. Namun Jirumei terkekeh dan berkata, Tuan Fang, jika Anda tidak mau, lupakan saja. Mengapa Anda masih membuat orang tertawa? Fang Yu melihat keluar jendela, tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah hening beberapa saat, Jirumei berkata pelan, Tuan Fang, apakah menurut Anda saya tidak cantik, jadi Anda bahkan tidak melihat saya ketika Anda masuk ke dalam mobil? Apakah hal ini begitu kentara? Fang Yu benar-benar tidak ingin melihat wajah Jirumei, bukan karena tidak terlihat cantik, tapi karena dia tidak ingin mengingat wanita itu. Wanita itu mungkin tidak meninggalkan keturunan. Tapi kenapa dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sangat mirip? Kamu sangat cantik, kata Fang Yu, masih tidak menatap Jirumei. Lalu kenapa kamu bahkan tidak mau melihatku? Kamu hanya berpikir aku tidak cantik, kan? Jirumei berkata dengan nada centil. Fang Yu tidak ingin berkomunikasi terlalu banyak dengannya tentang topik ini, jadi dia menjawab, sebenarnya, menurutku kamu tidak cantik. Hah? Jirumei tercengang. Akhir topik. Setelah sampai di rumah Ji, Fang Yu secara acak memilih kamar tamu, mandi sebentar lalu berbaring untuk istirahat. Ketika Fang Yu datang ke kelas keesokan harinya, Tang Xiaorou telah menunggunya. Ada dua sarapan di mejanya, satu sandwich dan yang lainnya juga sandwich. Fang Yu, aku juga memberimu sarapan kemarin, wajah halus Tang Xiaorou sedikit tersenyum. Dia berkata dengan sedikit tersipu. Bukankah kita sepakat bahwa menu sehari-hari tidak boleh diulang? Mengapa keduanya sandwich? Tanya Fang Yu. Ini berbeda. Yang satu diisi dengan bakon, dan yang lainnya diisi dengan ham. Coba cepat, apakah enak? Desak Tang Xiaorou. Fang Yu mengambil sandwich itu dan menggigitnya. Sejujurnya, ini cukup rata-rata. Tetapi ketika dia melihat ekspresi gugup Tang Xiaorou, dia tahu bahwa Tang Xiaorou sendiri yang melakukannya, dan berkata, tidak apa-apa. Tang Xiaorou sangat gembira dan berkata, aku yang membuat ini. Menurut aku keahlianku cukup bagus. Masih banyak ruang untuk perbaikan, komentar Fang Yu. Para siswa di sekitar mereka semua tampak bingung ketika mereka melihat Tang Xiaorou dan Fang Yu berbicara dan tertawa. Bukankah Tang Xiaorou benar-benar berselisih dengan Fang Yu? Mereka masih saling berhadapan kemarin. Mengapa hubungan mereka begitu baik hari ini? Orang-orang ini merasa dikhianati. Awalnya, semua orang berada di perahu yang sama, berdiri di sisi berlawanan dari Fang Yu. Tapi Tang Xiaorou sebenarnya memberontak begitu cepat. Apakah dia layak untuk Zhao Xuanger? Kebetulan hari ini, baik Zhao Xuanger maupun Yang Su tidak datang. Melihat kursi Zhao Xuanger yang kosong, Tang Xiaorou merasa sedikit rumit. Setelah kejadian tadi malam, dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapi mantan teman baiknya ini. Saat istirahat, Fang Yu sedang membaca novel ketika Tang Xiaorou menepuk bahunya. Jiang Yue ada di sini untuk mencarimu, kata Tang Xiaorou. Fang Yu berbalik dan melihat Jiang Yue berdiri di pintu belakang kelas. Biarkan dia pergi, kata Fang Yu. Berpikir dengan pantatnya, Fang Yu juga bisa membayangkan mengapa Jiang Yue mencarinya. Itu pasti untuk posisi ayahnya. Tapi Fang Yu tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap keluarga Jiang Yue. Mereka bertanggung jawab atas segalanya. Tang Xiaorou berjalan ke pintu belakang kelas dan mengikuti Jiang Yue mengucapkan beberapa patah kata. Ekspresi Jiang Yue berubah, dan dia langsung masuk ke ruang kelas dan mendatangi Fang Yu. Fang Yu, apa yang kamu ingin aku lakukan agar Nona Ji melepaskan ayahku? Tidak peduli permintaan apa yang kamu buat, aku bisa menerimanya. Jiang Yue memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu tidak berkata apa-apa dan terus membaca novelnya. Fang Yu, aku mohon, ayahku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan itu, Jiang Yue memohon. Kamu sangat berisik. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Jiang Yue. Jiang Yue masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh mata dingin Fang Yu. Segera keluar, kata Fang Yu. Jiang Yue menjadi pucat dan berjalan keluar kelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap penolakan Fang Yu. Namun jika dia tidak bisa membuat Fang Yu berbicara, mustahil bagi ayahnya untuk melanjutkan posisinya. Aku harus memikirkan cara lain.
Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, mengenai hutan perawan di kota Sanhua, saya baru saja menerima kabar bahwa sekelompok prajurit mencoba masuk ke sana. Jika Anda tertarik, saya dapat meminta mereka untuk bertemu dengan Anda. Mereka mungkin memiliki informasi lain. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, oke, kalau begitu kamu bisa membantuku membuat janji dengan mereka. Fang Yu harus pergi ke hutan primitif itu. Jika memang ada monster tingkat tinggi di dalam, dia akan menghasilkan banyak uang. Ramuan dalam binatang iblis segar dapat memberinya energi spiritual yang paling murni. Menelan satu ramuan dalam binatang iblis tingkat tinggi yang segar lebih berguna daripada menelan 20 ramuan dalam binatang iblis tingkat rendah. Sore harinya, Fang Yu meninggalkan sekolah. Wang Yan dan Yu Yue akan keluar dari rumah sakit, dan mereka harus mencari tempat baru untuk mereka. Sebuah desa di kota. Sebuah van hitam melaju ke gerbang reruntuhan, dan seorang pria berjaket hitam turun dari mobil. Ada apa dengan peledakan kita? Apalagi yang perlu kita selidiki? Rumah ini diledakkan seperti ini. Pria itu berkata dengan marah sambil melihat reruntuhan di depannya. Terima saja nasibmu. Tidak ada yang terbunuh. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dan karena misi ini gagal, atasan hanya meminta kami untuk menyerahkan laporan investigasi di tempat. Berhenti mengeluh. Ambil beberapa foto dan pergi. Dari kursi pengemudi, kata pengemudi itu. Pria berjas hitam mengeluarkan kamera dari sakunya dan mulai memotret reruntuhan. Saya benar-benar tidak mengerti. Kami menggunakan bom seberat 1 ton. Bagaimana mungkin tidak membunuh siapapun? Apakah ada kesalahan? Mungkin orang itu akan meledak menjadi abu, gumam pria itu sambil mengambil gambar. Aneh sekali, sebagai ahli pembongkaran, dia telah menghitung dengan sempurna berapa banyak bahan peledak yang dibutuhkan untuk meledakkan gedung, dan berhasil meledakkan bahan peledak tersebut saat target mendorong pintu hingga terbuka. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana targetnya bisa bertahan. Saya dengar laki-laki itu mencari masalah dengan majikan tadi malam. Sopir mengeluarkan cerutu dan menyalakannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika pria itu tidak terbunuh, dia akan terluka parah. Bagaimana mungkin dia masih memiliki energi untuk mencari masalah dengan majikan? Kecuali pria itu adalah alien atau transformer. Dia berbalik ke arah pengemudi dan berkata dengan keras. Haha, sopir itu menghisap cerutunya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul dari belakang pria itu dan langsung terkejut. Ada apa? Pria itu memperhatikan perubahan di wajah pengemudi, tertegun sejenak, dan bertanya. Sopir itu tidak berkata apa-apa, melainkan langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak sosok di belakang pria itu. Ledakan. Bab 39. Sial. Tembakan itu hampir mengenai telinga pria itu, membuatnya sangat ketakutan. Rubah tua, apakah kamu ingin memukulku sampai mati? Pria itu kembali sadar dan mengutuk. Kucing terbang, awasi punggungmu. Rubah tua tampak gugup dan berteriak. Rubah tua itu sepertinya tidak bercanda sama sekali, dan tidak ada yang mau bercanda dengan pistol. Alarm di hati Femau berbunyi keras. Dia segera berbalik dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Seorang pria tampak muda berdiri di depannya. Mata Femau tajam dan dia mengeluarkan pistolnya tanpa ragu-ragu. Tarik pelatuknya. Bentak. Fang Yu menepis pistol Femau. Kenapa dia begitu cepat? Wajah Femau sedikit berubah, dia menjentikkan lengan kirinya, cahaya perak tiba-tiba muncul di tangannya, dan belati muncul, menusuk jantung Fang Yu. Inilah naluri seorang pembunuh, setiap gerakan ditujukan pada bagian fatal targetnya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan ketika belati itu hendak menyentuhnya, dia memotongnya dengan telapak tangannya. Ah! Femau mengalami pukulan keras di pergelangan tangan kirinya. Belati itu jatuh ke tanah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Fang Yu dengan tidak percaya, wajahnya pucat. Saat ini, rubah tua sedang duduk di kursi pengemudi. Dia sudah membidik kepala Fang Yu lagi dan menarik pelatuknya. Ledakan. Seolah dia sudah menduganya, Fang Yu menghindari peluru dengan memutar kepalanya sedikit ke samping. Apakah ini mungkin? Rubah tua itu terkejut. Bukannya dia tidak pernah membunuh prajurit tingkat tinggi,
Tapi dia belum pernah bertemu prajurit dengan keahlian Fang Yu. Bahkan master setengah langkah tidak bisa menghindari tembakan yang ditembakkan dalam jarak sedekat itu sekarang. Ketika rubah tua itu dalam kebingungan, Fang Yu mengambil belati dari tanah dan melemparkannya ke depan. Belati itu mengenai pistol di tangan rubah tua dan membelah pistol menjadi dua bagian. Tenang, aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tidak perlu menggunakan pedang atau senjata, kata Fang Yu sambil tersenyum. Rubah tua itu memandangi wajah Fang Yu dan merasa wajahnya tampak familiar. Segera, dia teringat bahwa orang ini adalah target misi pembunuhan tadi malam. Ya, itu kamu. Mata rubah tua itu sangat ketakutan. Saat ini, Femao di samping juga mengenali Fang Yu. Inilah orang yang membuatnya gagal dalam misi pembongkaran untuk pertama kalinya dalam karirnya. Apa organisasimu? Fang Yu memandang Lao Hu dan bertanya. Rubah tua itu tampak pucat. Tidak berbicara. Sebagai seorang pembunuh, prinsip paling mendasar adalah tidak mengungkapkan informasi tentang perusahaan dan organisasi Anda. Saat Fang Yu sedang berbicara dengan Lao Hu, Femao memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan miniatur peluncur jarum racun. Ini adalah senjata tersembunyi yang wajib dimiliki oleh setiap pembunuh di organisasinya. Jarum beracun ini sangat beracun, selama disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan kematian dalam hitungan detik. Femao mengarahkan peluncurnya ke Fang Yu dan menekan tombol peluncuran. Siut. Sebuah jarum beracun setipis rambut keluar, menunjuk langsung ke leher Fang Yu. Anda tidak dapat melarikan diri kali ini. Mata Femao berkilat dingin. Tapi kemudian, dia tercengang. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menjepit jari telunjuk dan tengahnya di udara di samping lehernya. Mustahil. Ketika dia melihat jarum racun berwarna keperakan di antara jari-jari Fang Yu, jantung Femao benar-benar hancur. Fang Yu di depannya sama sekali bukan manusia. Fang Yu menyipitkan matanya dan mengamati jarum beracun di tangannya. Senjata tersembunyi retro semacam ini populer saat ini, kata Fang Yu ringan dan menjentikkan jarinya pada saat yang bersamaan. Cahaya perak melintas di langit. Siut. Jarum beracun ini menembus dahi Femao. Femao tampak ngeri dan berteriak, "Ah!" Tapi begitu suaranya keluar, suaranya tiba-tiba berhenti. Segera, dia memutar matanya dengan keras dan mulutnya berbusa. Dia jatuh ke tanah dan terdiam lagi. Melihat temannya mati kesakitan dengan matanya sendiri, rubah tua itu merasa hati dan kantong empedunya terbelah. Mari kita ngobrol baik-baik, Fang Yu memandang Lao Hu dan berkata sambil tersenyum. Senyuman Fang Yu kali ini tampak sangat menakutkan bagi rubah tua. Rubah tua itu mengertakkan gigi, menginjak pedal gas, dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin kabur dari sini. Mata Fang Yu bersinar, dan dengan gerakan kakinya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Ledakan. Mobil van yang melaju dengan kecepatan penuh itu sepertinya menabrak sesuatu dan tidak bisa bergerak maju lagi. Rubah tua itu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa Fang Yu sedang berdiri di depan mobil, memegang bagian depan mobil dengan telapak tangannya. Rubah tua itu menjadi pucat, menginjak pedal gas, mengganti persneling, dan memutar setir. Tapi itu tidak berpengaruh. Sudah cukup. Fang Yu mengulurkan tangan dan memecahkan jendela mobil dan mengeluarkan rubah tua itu. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, Anda berasal dari organisasi mana? Fang Yu meraih kerah Lao Hu dan bertanya dengan dingin. Rumahnya diledakkan. Bahan obatnya juga terhempas, dan masih banyak pakaian, tempat tidur, dan sayuran yang belum sempat ia makan. Untungnya, Fang Yu telah membaca resep yang ditinggalkan oleh Xia Xiuzi dan mengingatnya di dalam hatinya. Jika tidak, kerugiannya akan semakin besar. Selain kompensasi keluarga yang atas kerugian tersebut, organisasi pembunuh ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rubah tua itu masih menutup mulutnya rapat-rapat dan menolak berbicara. Dia tahu bahwa jika dia berbicara, bahkan jika Fang Yu tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa bertahan. Organisasi pasti akan membungkam pengkhianat seperti dia yang melanggar aturan. Bagaimanapun, itu adalah kematian yang sama, jadi lebih baik mati dengan kematian yang lebih heroik. Tidak mau mengatakannya. Bagus sekali, Fang Yu mengangkat senyum dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Pegang kepala rubah tua itu. Kemudian,
Energi murni dengan kuat menembus kepala rubah tua itu. Sangat deras. Rubah tua hanya merasakan sakit yang menyengat di otaknya, seolah-olah ada yang menusuk otaknya dengan ratusan jarum. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa. Ah, rubah tua itu langsung menangis dan mulai bergerak-gerak. Aku bilang. Fang Yu mengambil kembali energinya dan memandangi rubah tua itu. Kami dari organisasi Valet, kata rubah tua sambil memegangi kepalanya. Organisasi Valet. Fang Yu belum pernah mendengarnya. Di mana markas besarnya? Berapa banyak orang yang masih berada di kota Jianghai sekarang? Fang Yu terus bertanya. Markas besarnya berada di Huaibei. Lokasi spesifiknya tidak jelas. Semua tugas pada hari kerja diserahkan kepada kami melalui internet. Adapun berapa banyak orang yang masih berada di kota Jianghai, saya tidak tahu. Kata Hu Tua. Bagaimana kamu menghubungiku di hari kerja? Fang Yu bertanya. Brengsek, andalkan ini. Rubah tua itu tidak lagi ingin menahan rasa sakit sekarang, jadi dia menjawab dengan cepat dan mengeluarkan pagar hitam dari saku celananya. Sekarang hubungi atasanmu, perintah Fang Yu. Sekarang, rubah tua itu sedikit takut. Jika organisasi tahu bahwa dia telah mengungkapkan begitu banyak informasi, 10 informasi tidak akan cukup baginya untuk mati. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, dia bergidik dan menekan kode panggilan. Bip, bip, bip. Pagar merespons sebentar dan terhubung, tetapi tidak ada kabar dari pihak lain. Fang Yu mengambil pagar itu. Dia berkata, saya Fang Yu. Anda pasti tahu siapa saya, kan? Saya adalah orang yang gedungnya diledakkan kemarin. Saya punya perhitungan yang ingin saya selesaikan dengan Anda. Pihak lain masih diam. Saat Fang Yu hendak melanjutkan pembicaraan, terdengar suara bip dari pagar. Panggilan telepon sudah selesai. Fang Yu mengembalikan pagar itu ke Lao Hu. Kembalilah dan beritahu atasanmu bahwa aku akan menemukan mereka cepat atau lambat. Mereka harus membayar kembali hutang ini. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Fang Yu awalnya ingin mencari tempat tinggal baru di sebuah desa di kota, tetapi setelah melihat-lihat, dia merasa tidak enak badan. Kelurahan ini akan dibongkar dan dibangun kembali, banyak bangunan yang diblokir oleh pengembang dan tidak dapat dihuni. Bangunan-bangunan yang tersisa sudah ditempati atau terlalu bobrok untuk dapat dihuni. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk pergi ke rumah Tang, memberikan akupuntur kepada Tuan Tang, dan meminta Tang Mingde membantu mencari tempat tinggal. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah Tang. Fang Yu pertama kali melakukan akupuntur pada Tuan Tang. Dibandingkan minggu lalu, kulit Tang telah membaik secara signifikan, dan dia bahkan bisa bangun dan berjalan-jalan. Tuan Tang sangat berterima kasih kepada Fang Yu. Alangkah baiknya jika pemuda berbakat seperti itu bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Tang. Dr. Fang, saya dengar Anda dan Xiao Rou adalah teman sekamar di sekolah. Bagaimana hubungan kalian? Tanya Tuan Tang. Biasa saja, jawab Fang Yu. Xiao Rou mungkin sedikit mungil dan keras kepala, tapi dia adalah anak yang sangat sederhana dan baik hati. Biasanya, Tuan Tang berbicara tentang karakter Tang Xiao Rou dan beberapa cerita dari masa kecilnya dengan senyuman di matanya. Dengan pengalaman Fang Yu, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Tuan Tang? Bukankah dia hanya ingin mempersatukan dia dan Tang Xiao Rou? Tapi tidak mungkin Fang Yu dan Tang Xiao Rou bisa bersama. Suami tua dan istri muda masih disebut sapi tua pemakan rumput muda. Tapi siapakah orang seperti Fang Yu yang berusia hampir 5.000 tahun? Monster tua. Monster tua itu hanya memakan manusia, bukan rumput. Bab 40. Setelah memberikan akupuntur kepada Tuan Tang, Fang Yu dan Tang Mingde duduk di aula. Dr. Fang, saya menerima kabar bahwa Yang Su diam-diam dikirim ke luar negeri untuk perawatan. Keluarga yang menyembunyikan apa yang terjadi tadi malam, kata Tang Mingde, menatap Fang Yu dengan tatapan terkejut. Dia mengetahui gaya dan metode keluarga yang dengan sangat baik. Hanya serigala jahat. Siapapun yang menggigit sepotong dagingnya pasti akan mengejarnya hingga menggigit kepala dan darah orang lain. Tapi apa yang dilakukan Fang Yu kemarin lebih dari sekedar menggigit sepotong daging keluarga Yang. Dia langsung membuat hati keluarga Yang menjadi lumpuh.
Namun reaksi keluarga yang sangat buruk sehingga Yang Yinzu pun meninggalkan kota Jianghai dalam semalam. Ini menunjukkan bahwa serigala jahat dari keluarga yang juga merasa takut saat menghadapi Fang Yu. Seberapa kuatkah pemuda ini? Namun, Tang Mingde masih khawatir. Yang Shaorong memiliki 2 putra dan 1 putri, di antara mereka, putri Yang Yinzu adalah seorang jenius bisnis dan sangat terkenal di Jiangnan. Putra tertua Yang Jian adalah seorang jenius seni bela diri 10 tahun yang lalu. Dia dihargai oleh Guru Long, ahli seni bela diri yang kuat di Jiangnan, dan menerimanya sebagai muridnya. Selama 10 tahun ia belajar di bawah bimbingan Guru Long, Yang Jian jarang tinggal di keluarga Yang dan jarang muncul di depan umum. Hanya sedikit orang yang tahu tentang situasinya. Tetapi Tang Mingde mendengar bahwa di bawah bimbingan Guru Long, Yang Jian, yang sudah sangat berbakat, telah membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri. Dia telah memasuki ranah master setengah langkah 3 tahun lalu, dan kemungkinan besar akan menerobos untuk menguasai seni bela diri sebelum usia 30. Bakat seni bela diri seperti ini luar biasa. Jika Yang Jian kembali dan melihat saudaranya Yang Su dipukuli seperti itu, dia pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi. Tang Mingde menceritakan semua kekhawatirannya kepada Fang Yu. Ahli seni bela diri. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Istilah sekarang adalah ahli pencaksilat, dahulu tahap pembangunan pondasi. Ini adalah keadaan yang tidak dapat dia capai setelah berlatih selama hampir 5.000 tahun, tetapi Yang Jian sebenarnya berharap untuk menerobos sebelum dia berusia 30. Sungguh membuat iri. Melihat rasa iri dalam ekspresi Fang Yu, Tang Mingde sedikit bingung, dan kemudian mengerti bahwa Fang Yu juga mendambakan ranah master seni bela diri. Dokter Ilahi Fang, dengan bakat Anda, saya yakin Anda akan segera dapat melangkah ke ranah master seni bela diri. Terlebih lagi, menurut saya ini akan memakan waktu lebih sedikit daripada Yang Jian. Tang Mingde berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata tersebut, Fang Yu hanya bisa tersenyum dalam diam. Secara umum, setelah tahap pemurnian Qi tingkat ke-12, ada tahap pembangunan fondasi. Saat itu, Fang Yu berhasil menembus tahap pemurnian Qi tingkat 12 hanya dalam waktu 3 bulan, lebih cepat dari siapapun. Pada saat itu, guru sedang tertawa terbahak-bahak karena hal ini, mengatakan akhirnya dia bertemu monster. Sang master juga berspekulasi bahwa jika ini terus berlanjut, Fang Yu pasti akan melampaui dia di masa depan dan menjadi abadi dalam 300 tahun. Alhasil, itu menjadi sebuah ramalan. Hampir 5.000 tahun telah berlalu, dan Fang Yu masih menyempurnakan energinya dan menantikannya. Memikirkan kejadian masa lalu ini, Fang Yu menghela nafas lagi. Melihat Fang Yu menghela nafas, Tang Mingde mengira dia merasa sedih untuk Yang Jian. Jadi, Tang Mingde berkata, Dr. Fang, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Yang Jian. Ayah saya mengenal seorang ahli seni bela diri, dan dia dapat diminta untuk menjadi penengah ketika saatnya tiba. Dunia seni bela diri Yang Jian jauh lebih baik. Jika dia benar mengambil tindakan, itu sama dengan menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Ini jelas melanggar aturan seni bela diri. Fang Yu mengangguk tanpa berharap apapun. Huaibei, Nandu, sebuah rumah besar. Yang Yinzu sedang duduk di sofa di aula, membaca laporan inspeksi dengan buku catatan. Patah tulang anggota badan yang kominutif dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Cedera pada tulang belakang dapat menyebabkan kelumpuhan saraf pada anggota badan. Jika tubuh bagian bawah pecah, kemungkinan besar kehilangan kesuburan. Melihat diagnosis laporan ini, wajah Yang Yinzu menjadi semakin jelek dan matanya memerah. Fang Yu, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Yang Yinzu mengertakkan gigi dan matanya sangat penuh kebencian. Pada saat ini, seorang bawahan masuk ke aula dan berkata, Nona, ada balasan dari Tuan Yang Jian. Yang Yinzu segera mengangkat kepalanya, memandang bawahan ini, dan berkata dengan mendesak, bicaralah dengan cepat. Grandmaster Gu mengatakan bahwa Tuan Muda Yang Jian telah mengasingkan diri selama hampir setengah tahun dan akan segera keluar. Selain itu, tujuan guru Yang Jian untuk retret ini adalah untuk menerobos ke ranah master seni bela diri. Bawahannya berkata dengan penuh semangat. Yang Yinzu berdiri dengan semangat. Oke, bagus. Jika kakak laki-laki tertua benar-benar berhasil menjadi ahli seni bela diri, akan lebih mudah menghadapi Fang Yu itu. Fang Yu.
Kamu harus berlutut di depan keluarga Yang dan bersujud kepada leluhur kita untuk meminta maaf. Aku akan membalasmu 10 kali lipat atas luka di tubuh saudaraku. Yang Yinzu berkata pada dirinya sendiri dengan wajah galak, tangannya sedikit gemetar. Keluarga Tang. Fang Yu meminta Tang Mingde membantu mencari tempat tinggal. Saya juga memiliki sebuah villa di dekat sini, yang dapat saya berikan kepada Anda, Dokter Ilahi Fang. Kata Tang Mingde. Fang Yu sedikit mengernyit, tempat ini terlalu jauh dari desa Jianan. Dia harus pergi ke kebun sayur di belakang gunung untuk menyiram setiap 2 hari, yang akan sangat merepotkan jika tinggal di sini. Apakah ada tempat tinggal di dekat desa Jianan? Fang Yu bertanya. Tang Mingde merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Tetapi jika Anda membutuhkannya, Dr. Fang, saya dapat segera meminta seseorang untuk membelikan rumah untuk Anda di dekat sana. Oke, kalau begitu kamu bisa membantuku membeli rumah di dekat sana. Terima kasih banyak, kata Fang Yu. Tang Mingde segera melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Dr. Fang, Anda telah membantu keluarga Tang kami berkali-kali, sudah sepantasnya kami memberi Anda sedikit bantuan. Terima kasih. Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Tang Mingde bergerak sangat cepat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk membeli rumah dupleks untuk Fang Yu di komunitas Lijiang dekat desa Jianan. Fang Yu meminta Tang Mingde untuk mencatat kepemilikan rumah ini atas nama Wang Yan, ibu dan putrinya. Yu Yue terluka karena keterlibatan Fang Yu, dan ini adalah sedikit kompensasi dari Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Wang Yan dan putrinya, dan membawa mereka ke komunitas Lijiang dan naik ke lantai 28. Membuka pintu, dia melihat kondisi rumah. Perabotan dan fasilitasnya lengkap, dekorasinya indah, dan karena ada di lantai tinggi, pemandangan di luar jendela juga sangat bagus. Harga dupleks yang telah direnovasi setidaknya 3 juta. Yu Yue melihat sekeliling dengan kegembiraan di wajahnya. Dia berbalik dan bertanya pada Fang Yu, Saudara Fang Yu, apakah kita akan tinggal di sini di masa depan? Ya, Fang Yu mengangguk. Hebat. Indah sekali di sini. Yu Yue melompat-lompat dengan gembira. Tapi wajah Wang Yan sedikit serius, dan dia diam-diam menarik Fang Yu ke samping. Dia bertanya dengan suara rendah, Xiao Yu, harga sewa di sini pasti sangat mahal, bukan? Dia sebelumnya meminjam 100.000 yuan dari Fang Yu, dan mentransfer 60.000 yuan kembali ke kampung halamannya untuk mengobati penyakit ayahnya, meninggalkan sisa 40.000 yuan. Dia ingin menyimpannya dan memberikannya kepada Yu Yue sebagai biaya kuliah untuk semester berikutnya. Tak disangka, kecelakaan seperti itu akan terjadi kemarin, dan semua yang ada di dalam rumah akan hancur. Wang Yan tidak membeli asuransi, jadi dia harus membeli kembali barang yang hilang itu sendiri. Pakaian, sepatu, tas sekolah Yu Yue, buku, itu semua memerlukan biaya. Dia belum mendapatkan pekerjaan dan biaya sewanya terlalu mahal. Benar-benar tidak mampu membelinya. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Wang Yan dan berkata, rumah ini dikosongkan oleh teman saya dan kita tidak dipungut biaya sewa. Wang Yan tertegun sejenak, lalu berkata dengan cemas, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa tinggal di rumah yang begitu indah ini secara gratis? Tidak apa-apa, temanku sangat kaya dan sama sekali tidak peduli dengan sewa. Bibi Wang, tinggallah di sini dengan tenang, kata Fang Yu. Wang Yan menatap wajah Fang Yu, seolah bertanya-tanya apakah dia berbohong. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tulus, kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada temanmu. Padahal, rumah ini sudah menjadi milik Wang Yan. Tapi Fang Yu tahu jika dia mengatakannya sekarang, Wang Yan pasti tidak akan menerimanya mengingat karakternya. Sebaiknya tunggu sampai ada kesempatan yang cocok untuk mengungkit masalah ini lagi di kemudian hari. Dupleks ini memiliki 1 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Fang Yu memilih kamar di lantai 1 dan memberikan kamar di lantai 2 kepada Wang Yan dan Yu Yue. Setelah merapikan kamar, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, para pejuang yang ingin memasuki hutan perawan itu akan tiba di rumah kita sekitar setengah jam. Bolehkah saya menjemput Anda sekarang? Oke, saya di komunitas Lijiang, kata Fang Yu. Sekitar 1 jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah keluarga Ji.
Tuan Fang, Nyonya dan para tamu ada di ruang tamu di lantai 2. Biarkan saya mengantar Anda. Pengurus rumah tangga sudah lama mengenal Fang Yu dan dengan hormat membawa Fang Yu ke atas menuju pintu ruang tamu. Pengurus rumah tangga mengetuk pintu, membuka pintu setelah mendengar jawabannya, dan berkata, "Nona, Tuan Fang ada di sini."